Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Markus 6 ayat 14 sampai 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal. Dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea, pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini yaitu pandai mendengar dan berkata-kata yang benar. Nah, bicara soal dengar-mendengar, kita tentu tidak bisa meninggalkan satu indera yang kita pakai untuk mendengar, yaitu telinga. Nah, tahukah Bapak Ibu keistimewaan indera pendengaran atau telinga kita? Ya, mungkin selama ini punya, kita bersyukur bisa mendengar, tapi ya kita tidak terlalu meneliti keistimewaan. Nah, ternyata indera pendengaran kita ini istimewa ya. Coba dilihat masing-masing. Sudah dipasang belum? Ya. Kalau belum dipasang nggak bisa dengerin khotbah. Indera pendengaran kita adalah indera yang pertama kali, mula-mula berfungsi sejak manusia itu dalam kandungan. Betul ya? Buktinya apa? Buktinya bagi ibu-ibu hamil begitu ya, ketika usia kandungan sekitar 4 bulan mungkin ya, sudah dianjurkan untuk supaya bayi di dalam kandungan itu, janinnya itu diperdengarkan musik-musik klasik. Wah ya, katanya biar pinter. Artinya meskipun di dalam kandungan janin itu
indera pendengarannya sudah berfungsi. Ya. Kalau mata tentu dia belum bisa lihat ya, karena di antara kita nggak ada yang ingat suasana di dalam kandungan orang tua kita masing-masing ya. Tapi pendengaran sudah berfungsi pada usia itu. Bahkan indera yang paling akhir berfungsi juga pendengaran. Maka kalau kita mendampingi pasien-pasien terminal ill gitu ya, yang di ICU, yang sudah tidak bisa bahkan tidak bisa membuka mata gitu dalam keadaan koma, kita tetap diminta untuk hati-hati ya, untuk berbicara di dekat mereka. Ya, bahkan ada yang di antara kita mungkin membisikkan kata-kata tertentu, kata-kata penyemangat, disetelkan lagu rohani kepada anggota keluarga kita yang sedang sakit. Saya pernah membaca sebuah berita, ketika ada pasien koma gitu ya, terus anggota keluarganya itu menyarankan untuk sudah dicabut aja alat-alatnya, ternyata bangun. Dan waktu bangun, si pasien koma ini nih tahu kalau ada anggota keluarganya yang mengusulkan supaya alat-alat medis itu dicabut. Jadi indera pendengaran adalah indera yang pertama kali berfungsi dalam tubuh manusia mulai saat ia janin, dan yang terakhir juga berfungsi ketika manusia akan meninggalkan dunia ini. Nah, luar biasa. Dan kalau diteliti lagi, saat kita tidur, ya, indera pendengaran kita tuh tetap berfungsi. Gak tahu ya yang tidurnya kebo. Tapi kalau kita tidur, mata merem, pasti. Ya, kita nggak bisa lihat situasi. Tapi kalau kita tidur, ada glodek gitu di rumah, ada yang kebangun, ya, atau pasang alarm, pasang waker, alarmnya bunyi, telinganya mendengar. Ya, jadi meskipun kita tidur, telinga kita tuh tetap mendengar. Itu luar biasanya. Nah, tema kita hari ini, pandai mendengar dan berkata-kata yang benar. Saya sampai lupa geser ya. Pandai mendengar dan berkata-kata yang benar. Sebuah tema yang mengajak kita untuk memperhatikan dua hal. Apa itu? Yang pertama, kita diajak untuk memperhatikan apa yang kita dengar. Ya. Telinga kita bisa mendengar semua suara. Tapi suara seperti apa yang baik untuk kita dengar? Dan bagian yang kedua, berkata-kata yang benar, bicara tentang mari kita memperhatikan apa yang orang lain dengar dari kita. Apa yang kita dengar dan apa yang orang lain dengar. Dan perenungan ini mau kita lihat bersama-sama dari pengalaman seorang raja, yaitu Herodes. Bacaan Alkitab kita hari ini rasanya adalah sebuah bacaan Alkitab yang akan dihindari oleh guru sekolah minggu manapun. Kenapa? Karena isinya mengerikan, ya. Untuk 17 plus, bukan karena saru, tetapi ada kekejian yang luar biasa terjadi di sana. Siapa Herodes? Herodes adalah penguasa yang melakukan tindakan jahat karena dia merebut istri saudaranya. Ya, kita bisa lihat di ayat yang ke-17 bahwa Herodes adalah seseorang yang mengambil istri saudaranya, yaitu Filipus. Kebetulan nama istrinya mirip Herodias. Satu perbuatan yang salah, dan itu ditegur oleh Yohanes. Jadi Herodes ini mendengar perkataannya Yohanes. Kenapa kok saya bilang mendengar? Kalau kita mau jujur, sebenarnya Herodes tahu bahwa apa yang dikatakan Yohanes ini satu hal yang benar, ya. Kenapa bisa tahu benar? Karena Herodes tidak nyaman
Dia terusik dengan kebenaran yang disampaikan Yohanes. Jadi di satu sisi dia paham betul apa yang dikatakan Yohanes ini benar, tetapi sisi manusianya menolak. Dia lebih memilih untuk menuruti dirinya sendiri, hidup dalam keberdosaannya daripada mendengar apa yang dikatakan Yohanes. Ya. Ada satu peperangan batin di dalam diri Herodes ketika dia mendengar perkataan Yohanes. Di ayat yang ke-20. Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Jadi meskipun Yohanes ini menegur Herodes karena perilakunya yang salah, Herodes tetap menaruh rasa segan kepada Yohanes karena tahu Yohanes benar. Ya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Di ayat yang ke-20 kita dapat informasi itu. Ya. Ada pergolakan di dalam diri Herodes karena dia tahu Yohanes benar. Omongannya Yohanes, perkataannya Yohanes, pengajarannya Yohanes, dan tegurannya Yohanes benar. Tapi dia tidak mampu, tidak punya kuasa untuk melakukan apa yang Yohanes katakan. Nah, di sisi lain ada perkataan yang juga muncul di sekitar Herodes. Anaknya Herodias itu namanya Salome. Dia bukan anak Herodias dan Herodes. Dia anak Herodias dari pernikahan sebelumnya. Nah, ketika perayaan ulang tahun Herodes dan Herodes senang dengan apa yang dilakukan Salome, muncul satu perkataan Herodes yang tidak dipikir panjang. Herodes bilang, mintalah apapun yang kau ingini maka akan kuberikan kepadamu, bahkan kalau itu setengah dari kerajaanku. Wah, ini kan satu perkataan yang lahir dari pikiran pendek. Bagaimana mungkin seorang raja bisa melontarkan perkataan itu dengan mudah? Dia memberikan setengah dari kerajaannya untuk Salome kalau dia meminta. Ini kan sebuah perkataan yang sangat tidak bertanggung jawab dari seorang raja. Dan Salome memanfaatkan itu dengan menanyakan kepada ibunya. Jadi ini nih maunya Herodias. Herodias berkata, minta kepalanya Yohanes. Dan Salome mendengarkan perkataan ibunya, itu disampaikan kepada Herodes, dan mau tidak mau Herodes harus melakukan apa yang sudah dia ucapkan. Karena dia bersumpah akan memberikan apapun yang diminta Salome, dan ternyata yang diminta itu adalah kepala Yohanes Pembaptis. Mau tidak mau Herodes mendengarkan apa yang dikatakan Salome, meskipun itu sebenarnya keinginan Herodias. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang mau kita ambil? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pengalaman Herodes? Mari kita menjadi pribadi yang pandai mendengar dan berkata-kata yang benar. Artinya yang pertama, mari kita memilah apa yang kita dengar. Ketika teguran dan nasihat itu didengar oleh Herodes, dia tahu bahwa itu benar, tapi dia tidak punya kemampuan untuk melakukan sesuai dengan teguran itu. Mari ketika kita mendengar teguran, kita mendengar masukan dari orang lain, ketika itu sesuatu yang benar, mari kita juga bisa punya hikmat untuk bukan hanya mendengar tetapi juga melakukannya. Saya mau menghubungkan perenungan kita tentang mendengar ini dengan situasi kita sekarang. Bapak Ibu tentu kalau buka berita, nonton berita di televisi atau berita-berita di media sosial, apa yang didengar? Berita apa yang didengar? Semua bicara tentang COVID. Bahkan grup-grup WA yang mungkin kita tergabung di dalamnya, semua
bicara tentang COVID. Tidak sadarkah kita kalau hal itu bisa membuat kita nggak sehat? Dalam arti kita menjadi sangat khawatir, kita menjadi sangat cemas dengan berita-berita yang kita dengar. Hari ini misalnya, kita di grup WA dapat informasi si A meninggal dunia, diperabukan atau dimakamkan dengan protokol COVID. Baru jeda 1 hari kita menerima berita yang sama, si B meninggal dan akan dilakukan prosedur protokol kesehatan COVID. Nanti kita mendengar keluarga ini positif, sekeluarga, klaster keluarga dan sebagainya. Mengupdate diri sendiri tentang informasi di sekitar itu tentu baik. Tetapi ketika kita merasa bahwa informasi yang sangat berlebihan ini mengganggu, mari kita berani untuk memilah mana yang mau kita dengar. Ya. Kalau kita nonton TV dan ternyata itu membuat kita makin khawatir, makin takut, makin deg-degan, udah enggak usah nonton TV. Ya. Mari kita memilah, karena masa-masa ini sungguh adalah masa di mana kita perlu memilah apa yang mau kita dengar. Tapi selain itu, mari kita juga memilah apa yang orang lain dengar dari kita. Kita memilah apa yang mau kita katakan. Saya prihatin dengan grup-grup WA gereja. Gereja bukan cuma gereja sini loh ya, dimanapun. Beredar informasi-informasi yang belum tentu benar, ya. Maksudnya baik, nih loh kita mau menyebarkan informasi karena sekarang itu kekurangan oksigen. Yuk bikin regulator sendiri pakai aerator akuarium, ya. Maksud kita baik, kita mau menyebar informasi. Tapi benar enggak itu? Enggak. Kenapa bilang enggak benar? Saya mendapat penjelasan yang ilmiah. Jadi ini rada-rada pelajaran sedikit ya. Tapi saya merasa perlu untuk membagikan. Oksigen yang kita hirup nih di sekitar kita, itu kandungan oksigennya 20%. Ya, yang lainnya apa? Ada asap, kentut, debu, dan sebagainya, ya 20%. Nah kalau oksigen yang ditabung-tabung itu, yang khusus memang untuk rumah sakit, untuk orang sakit, itu kandungan oksigennya 95-100%. Ya, untuk memperoleh oksigen yang murni begini, itu prosesnya adalah, pokoknya saya tidak mau menjelaskan di sini, tapi itu diproses secara khusus supaya kandungan oksigennya memang tinggi. Kalau aerator akuarium, itu tuh sama dengan udara yang kita hirup, 20% tok. Nggak ngefek dengan orang yang memang misalnya membutuhkan oksigen lebih karena saturasinya di bawah standar. Gitu ya. Jadi aerator akuarium itu memang pelupuk-pelupuk, tapi kandungan oksigennya sama dengan oksigen yang ada di sekitar, itu cuma meneruskan. Sedangkan bagi orang sakit, dia butuh kandungan oksigen yang lebih tinggi supaya itu menunjang tubuhnya. Ya. Atau mari kita memilah apa yang kita katakan, misalnya virus COVID itu bisa dibunuh kalau kita menghirup uap panas. Jarang air, ditetesi minyak kayu putih, dikerukupi kaos atau sarung gitu ya, terus dihirup. Bapak Ibu nek masak aja buka dandang kena uap panas, tangan itu bisa perih. Apalagi kalau dihirup. Ya. Kita butuh menghirup itu oksigen, bukan uap air. Jadi mari kita memilah apa yang mau kita katakan kepada orang lain di tengah situasi yang saat ini penuh dengan kepanikan, penuh dengan ketakutan, ya.
Saya tahu motivasinya baik, tapi yuk mari kita memilah apa yang mau kita katakan. Daripada di grup-grup itu menyebar informasi yang belum tentu benar secara ilmiah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, nggak usah ketok yang begitu-begitu, wes menyebarkan aja cerita lucu, video lucu yang menghibur, yang menguatkan, itu tentu lebih berguna. Ya, mari kita memilah apa yang mau kita katakan kepada orang lain, supaya kita tidak jadi batu sandungan, kita tidak menyesatkan orang lain. Di saat yang sama, kita memilah pendengaran kita. Ya, kalau itu sesuatu yang nggak benar, mari kita juga memilah. Masa-masa ini kita butuh saling mendukung satu sama lain. Ya, oleh karena itu mari kita memilah apa yang kita dengar dan mari kita bersama-sama memilah apa yang mau kita katakan sehingga setiap kita sungguh boleh saling memberkati, saling menguatkan dan kita bersama-sama bisa melewati keadaan yang sulit ini dengan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong setiap kita. Amin.